Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Novitasari akan mempresentasikan review paper saya yang berjudul Privacy Behavior, a Model for Online Informed Consent. Yang mana paper ini dari Journal of Business Ethics dan jurnal ratingnya itu A. Next, dalam penelitian ini basic research question-nya adalah bagaimana model konseptual informed consent online yang menggabungkan model otorisasi otonom dengan teori perilaku terencana dapat dikembangkan untuk mengatasi skeptisme publik terhadap pengumpulan data pribadi di ranah online dan mendorong praktik etis yang mengutamakan kepentingan pengguna. Pertanyaan penelitian ini berupaya mengembangkan model konseptual untuk informed consent online yang memprioritaskan kepentingan pengguna dan praktik etis dengan mengintegrasikan model otorisasi otonom dari informed consent dengan teori perilaku terencana untuk mengatasi skeptisisme publik terhadap pengumpulan data pribadi di lingkungan online. Lalu selanjutnya yaitu key papers. Three key papers dari paper ini yaitu dari Solove 2013, lalu dari Dinev 2006, lalu dari Yun 2019. Lalu motivation dan or puzzle-nya itu untuk mengatasi meningkatnya skeptisisme masyarakat terhadap pengumpulan data pribadi di lingkungan online dan tantangan yang dihadapi oleh dunia usaha dalam mencari persetujuan berdasarkan informasi atau informed consent sekaligus melindungi privasi. Yang mana dengan mengintegrasikan model otorisasi otonom dengan teori perilaku terencana, penulis bertujuan untuk mengembangkan model konseptual komprehensif untuk persetujuan berdasarkan informasi online yang tidak hanya meningkatkan kepercayaan dan transparansi pengguna, tetapi juga mendorong praktis etis dalam penanganan data. Penelitian ini berupaya memecahkan teka-teki dalam menyeimbangkan kebutuhan akan pemasaran berbasis data dan pertumbuhan e-commerce dengan pentingnya menghormati hak privasi individu dan menumbuhkan kepercayaan konsumen dalam interaksi online. Lalu untuk mana idea dari paper ini adalah mengembangkan model konseptual yang mengintegrasikan model otorisasi otonom dari informed consent dengan teori perilaku terencana untuk memahami dan meningkatkan perilaku persetujuan online. Lalu data yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan pengambilan keputusan informed consent online dalam konteks pengelolaan data pribadi dan etika pemasaran. Pengaturannya dapat melibatkan platform online atau situs web tempat terjadinya pengumpulan data dan proses persetujuan. Sumber data mencakup kumpulan data yang tersedia secara komersial terkait dengan perilaku pengguna online, praktik privasi, dan mekanisme persetujuan. Lalu tools dalam penelitian ini menggunakan qualitative methods yang mana didukung dengan contoh ilustrasi. Dalam penelitian ini menggunakan cookie pelacakan untuk mengilustrasikan aspek spesifik dari model yang diusulkan, yang mana memiliki keuntungan karena mampu memanfaatkan penelitian sebelumnya dalam domain perilaku penggunaan web sehubungan dengan pemberitahuan cookie-nya. Lalu, what's new? Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada integrasi model informed consent otonomi otorisasi atau AA dengan teori perilaku terencana yaitu TPB untuk mengembangkan model konseptual pengambilan keputusan informed consent online. Integrasi prinsip etika dengan teori perilaku ini untuk memprioritaskan kepentingan pengguna dalam konteks pengelolaan data pribadi dan praktik pemasaran merupakan pendekatan yang unik, yang mana pendorong dalam penelitian ini adalah pengembangan model konseptual baru yang menjembatani pertimbangan etis dengan teori perilaku untuk memahami dan mempromosikan praktik manajemen persetujuan online yang etis, yang mana memiliki faktor-faktor seperti sikap individu, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang disarankan memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku persetujuan online. Faktor-faktor ini kemungkinan besar akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keseluruhan kerangka kerja dan temuan penelitian. Lalu, dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi
pengambilan keputusan informan consent online sangatlah penting karena yang pertama ada pengembangan etis. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor penentu utama perilaku persetujuan online, organisasi dapat memastikan bahwa praktik pengumpulan data dan pemrosesan data mereka selaras dengan prinsip-prinsip etika. Penelitian ini dapat membantu mendorong transparansi, otonomi pengguna, dan pengambilan keputusan yang tepat dalam interaksi online. Lalu yang kedua yaitu keputusan hukum. Dengan meningkatnya fokus pada pengaturan privasi data seperti GDPR, memahami bagaimana individu memberikan persetujuan untuk pemrosesan data sangatlah penting bagi organisasi untuk mematuhi persyaratan hukum. Wawasan dari penelitian ini dapat memandu organisasi dalam pengembangkan proses pengelolaan izin yang memenuhi standar peraturan. Lalu yang ketiga adalah kepercayaan dan keterlibatan pengguna, yang mana menghargai preferensi pengguna dan memberikan informasi yang jelas tentang praktik data dapat meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan pengguna. Dengan memahami apa yang memengaruhi keputusan izin individu, organisasi dapat menyelesaikan pendekatan mereka untuk membina hubungan positif dengan pengguna. Yang keempat adalah pemasaran dan personalisasi, yang mana manajemen izin yang efektif sangat penting untuk strategi pemasaran yang dipersonalisasi. Dengan memahami cara individu memandang dan merespon permintaan izin, organisasi dapat mengoptimalkan upaya pemasaran mereka dengan tetap menghormati preferensi pengguna dan masalah privasi. Lalu yang kelima adalah mitigasi resiko. Praktik persetujuan yang tidak memadai dapat menyebabkan kerusakan reputasi, resiko hukum, dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Temuan penelitian tentang perilaku persetujuan online dapat membantu organisasi memitigasi resiko yang terkait dengan ketidakpatuhan atau praktik data yang tidak etis. Lalu secara garis besarnya, hasil penelitian ini dapat memengaruhi keputusan besar terkait pengelolaan data, strategi pemasaran, keterlibatan pengguna, dan kepatuhan terhadap peraturan privasi. Dengan memperoleh wawasan tentang perilaku persetujuan online, organisasi dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memprioritaskan kepentingan pengguna, pertimbangan etis, dan persyaratan hukum dalam lingkungan digital. Lalu selanjutnya yaitu contribution. Kontribusi penelitian ini sangat relevan terletak pada pengembangan model konseptual untuk pengambilan keputusan informed consent online yang mengintegrasikan model otorisasi otonom informed consent dengan teori perilaku terencana. Integrasi prinsip etika dengan teori perilaku ini merupakan pendekatan baru yang memprioritaskan kepentingan pengguna dan bertujuan untuk mendukung pengelolaan informasi pribadi yang etis dan praktik pemasaran di lingkungan online. Dengan menjembatani kesenjangan antara pertimbangan etis dan faktor perilaku yang mempengaruhi keputusan pemberian izin, penelitian ini memberikan kerangka teoritis yang menjelaskan mekanisme pemberian izin online dari perspektif yang berfokus pada pengguna. Kontribusi ini penting karena mengatasi kurangnya panduan mengenai praktik pengumpulan data yang berpusat pada pengguna dan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap aktivitas proses data pribadi. Lebih jauh lagi, pengenalan konsep atau sikap yang diinformasikan sebagai persyaratan untuk persetujuan yang diinformasikan dan eksplorasi implikasi dari pemberikan persetujuan secara tidak sengaja dalam kondisi tertentu menambah kedalaman literatur yang ada tentang manajemen persetujuan online. Secara garis besar, kontribusi utama penelitian ini adalah pengembangan model konseptual komprehensif yang menekankan otonomi pengguna, pengelolaan informasi etis, dan integrasi teori perilaku dalam konteks pengambilan keputusan informed consent online. Lalu three key findings atau kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama yaitu integrasi prinsip etika dan teori perilaku. Penelitian ini mengintegrasikan model informed consent otonom dengan
teori perilaku terencana untuk mengembangkan model konseptual pengambil keputusan informal consent online. Integrasi ini mengutamakan kepentingan pengguna dan mendukung pengelolaan informasi pribadi yang etis dan praktik pemasaran. Yang kedua adalah pengembangan kerangka kerja yang berfokus pada pengguna. Model konseptual memberikan perspektif yang berfokus pada penggunaan mengenai pemberian persetujuan online, menekankan pentingnya sikap pengguna, norma subjektif, dan persepsi kendali selama memperoleh persetujuan. Kerangka kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna dan mengatasi masalah privasi dalam interaksi online. Ketiga yaitu kontribusi teoritis terhadap manajemen informasi yang etis. Penelitian ini berkontribusi pada domain manajemen informasi pribadi yang etis dengan memperluas model persetujuan berdasarkan informasi atau informed consent ke dalam bidang etika bisnis. Model yang diusulkan membantu organisasi dalam memahami mekanisme pemberian persetujuan online dan memprioritaskan kepentingan pengguna dalam berbagai konteks sehingga memfasilitasi proses persetujuan online yang etis, yang mana mereka menyoroti pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dengan teori perilaku dalam konteks pengambil keputusan informed consent online dan menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada pengguna terhadap pengelolaan data dan praktik pemasaran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.